Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kalian semua. SMA Negeri 54 Jakarta ada di tangan kalian hari ini. Ya. Silakan pilih nanti calon pengurus OSIS yang mempunyai intelektual yang bagus, mempunyai kapasitas yang bagus, mempunyai kompetensi yang bagus, dan mempunyai ide-ide untuk menaikkan, untuk memajukan SMA Negeri 54, khususnya kegiatan OSIS pada tahun pelajaran yang akan datang. Silakan dilihat nanti baik ketua OSIS maupun MPK, mulai dari gesturnya, penampilannya, gaya bicaranya, dan seterusnya. Selamat menikmati demokrasi yang ada di SMA Negeri 54. Semoga betul-betul terpilih pengurus yang terbaik dari kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Buat Sarah, salam ketemu OSIS nomor 2, saya ingin bertanya bagaimana cara-cara Anda untuk menjadikan OSIS SMA Negeri 54 ini lebih baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Ale. Saya menjawab pertanyaan dari Kak Ale. Cara saya untuk meningkatkan kinerja OSIS agar lebih lagi dibandingkan OSIS dengan cara mendisiplinkan terlebih dahulu kerja dari inter OSISnya itu sendiri. Bagaimana cara kita disiplin terhadap waktu, tugas, dan segalanya. Setelah itu, apabila kita sudah disiplin dengan segala apapun, secara tidak langsung kita dapat mulai bekerja dengan lebih baik lagi, mau di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan secara aktif. Oke, makasih Sarah untuk angkatan 2016. Ada yang mau bertanya? Siapa? Tolong dong pertanyaannya Inggris ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perwakilan 2016 ingin bertanya sama calon ketua umum OSIS angkatan tahun periode 2015-2016. Kan di periode akan saya itu masih ada 15 festival yang keempat. Apakah nanti pas angkatan kalian menjabat, apakah masih ada 15 festival part 5? Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kak Obab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Obab. Secara pastinya kinerja kita tuh bakal menunjukkan usaha-usaha untuk terus melaksanakan 15 festival. Karena 15 festival itu tidak selamanya terdapat hal yang cuma dilihat ujungnya doang, tapi terdapat di situ ada juga hal positifnya. Misalkan mengajarkan bagaimana cara membuat acara atau bagaimana cara kita membuat lebih besar lagi. Nah, untuk gimana nanti, sebenarnya kita udah berusaha dulu gimana semaksimal kita mungkin. Oke, ini ada pertanyaannya buat Sarah dari Kak Joni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Anda Sarah, kalau mau OSIS ya. Pertanyaannya singkat saja. Kira-kira apa kekurangan dan kelebihan OSIS periode sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, program-program unggulan apa yang akan kamu tampilkan? Silakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kak Joni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Joni. Kelebihan dan kekurangan dari OSIS yang sebelumnya, sebenarnya saya kurang terlalu tahu bagaimana mereka bekerja kurang lebihnya. Cuma mungkin di angkatan saya nanti untuk lebih-lebihnya itu mungkin bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan pelajaran saja. Jangan menganggap organisasi terlalu diutamakan sedangkan pelajaran ditinggalkan. Sebagaimana mungkin harus diseimbangkan. Selain itu,
acaranya. Gimana caranya Bella berkoordinasi sama orang tua siswa dengan nanti siswa yang berpartisipasi di dalam acara OSIS? Ya, terima kasih Kak Zelia atas pertanyaannya. Kalau menurut saya akan mengkoordinir teman-teman OSIS yang lain. Misalnya ada perwakilan dari OSIS yang berbicara dengan orang tua siswa bahwa kegiatan yang akan dilakukan di SMA 54 ini pasti ada kebenarannya. Ya, sekarang ada pertanyaan dari KMK sama ketua OSIS kita dulu. Sekarang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Dela. Kita pengen tahu apa yang bakalan kamu lakuin kalau misalnya kamu punya suatu broker dan ternyata setelah terlaksana broker kamu ini defisit atau utang. Jadi apa yang akan kamu lakuin untuk menutupi utang tersebut? Terima kasih. Karena di sini saya di OSIS ini tidak sendiri, pasti saya akan berkoordinir dengan teman-teman OSIS yang lain ataupun teman-teman seangkatan yang lain untuk misalnya mencari donasi ataupun sponsor dari Ya, sekarang ada pertanyaan dari Tina, ketua OSIS kita. Ya, Tina, pertanyaannya. Kan kamu tahu kalau misalnya angkatan 2016, 2018 itu gimana cara kamu buat praktik tiga angkatan itu sebelum angkatan 2015 lulus? Kalau menurut saya, cara mengakrabkan tiga angkatan tersebut ada dengan cara misalnya kita lebih sering-sering berkomunikasi sama kawan, nggak perlu ada rasa takut-takut ataupun tidak perlu ada diskriminasi antara kakak kelas dengan adik kelas. Ayo dia mau nanya lagi. Apa yang menunjukkan kita semua lo patut dari inovasi periode 2015-2016. Terima kasih. Terima kasih kalau Bapak atas pertanyaannya. Sabar, ada yang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Abang. Apa meyakinkan saya untuk Anda memilih saya menjadi ketua umum OSIS? Saya yakin saya yang terbaik karena jika saya sudah diberi tanggung jawab, saya akan langsung sungguh menjalankan tanggung jawab saya tersebut. Dan jika saya sudah memiliki rencana dengan kerja keras dan tawakal, saya akan berusaha menjalankan rencana saya tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak akan saya jawab. Kalau ada masalah seperti itu, seharusnya dari jauh-jauh hari itu sudah dijadwalkan, sudah tersusun dan lain-lain, jadi tidak ada defisit. Dana-dananya sudah tersusun, sudah ada rinciannya.
Tadi kan divisi lo kan ada kebutuhan kreativitas. Nah dulu kan di ini ada mengatakan berbohong dan sempat mati 2 tahun dan ini berrealisasi. Kira-kira lo bisa nggak balikin masalah telepon itu terbit lagi sebagai bentuk mewujudkan kreativitas itu? Terima kasih. Terima kasih Kak Bimari atas pertanyaannya. Dengan sebisa mungkin, saya akan bekerja keras bersama tim-tim OSIS saya, teman-teman OSIS saya untuk menghidupkan kembali majalah telepon itu karena majalah itu sangat meningkatkan kreativitas anak-anak SMA di Bangka. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Oh, oke. Kita dapat guru. Terima kasih Pak Saryono atas pertanyaannya. Menurut saya inklusi itu bukan hal yang harus diejek-ejek. Misalnya kita menyatakan hal yang inklusif dan itu tidak harus didiskriminasi. Kita harus benar-benar menghargai satu sama lain. Jika kita menghargai orang lain, pasti orang akan menghargai kita. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan sebelumnya, isi-isinya mengatakan landaskan iman dan takwa. Terima kasih sebelumnya. Saya pertama-tama juga mengucapkan iman dan takwa. Nah, Anda pun juga mengatakan isinya landaskan iman dan takwa. Mohon maaf, mohon perhatiannya sebentar ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang membedakan Anda dengan calon-calon selain Anda? Mohon maaf sebelumnya, mohon perhatiannya bisa diulang lagi pertanyaannya. Ada visi Anda mengatakan berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan. Ada calon sebelumnya, dia juga mengatakan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Ada orang yang sebelumnya, calon yang bersangkutan juga mengatakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan Anda dengan calon-calon yang lain? Terima kasih Bro atas pertanyaannya. Yang membedakan saya dengan calon-calon yang lain seperti yang tadi saya bilang, saya bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu dan jika saya memiliki rencana, saya akan menjalankan rencana saya sesuai 100%. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir ya. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kira-kira kekurangan Anda sendiri itu apa? Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Jika Anda bertanya tentang kekurangan saya itu hanya bisa saya dan Tuhan saya yang tahu. Tapi yang membedakan itu adalah cara saya mengatasi kekurangan saya. Misalnya bisa dengan berkonsultasi dengan guru-guru, teman-teman, ataupun kakak-kakak sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk semua pertanyaannya udah dijawab kan? Oke, silakan untuk jawab. Silakan disebutkan, silakan. Terima kasih semuanya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Sekian penyampaian saya pada hari ini. Wassalamualaikum
saya menjadikan kesehatan bapak apakah doa aktif, terampil dan produktif berdasarkan doa dan takwa. Saya menunjukkan rasa pengorbanan untuk siswa dan menyiapkan mental kehilangan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menjaga Tuhannya dan menjaga protokol OSIS yang sudah ada. Sekian visi-misi saya. Sekarang saya terima sisi saya jawab. Lipat, Adnon, Ocean, Sarlat, MOPDB, PAB, Laos, Klapsen, Jeriti, dan Idul Adha. Siap. Isi saya berikan masyarakat kepada mereka yang bertanggung jawab menjadi staf berdasarkan iman dan takwa. Isi saya memberikan rasa pengorbanan kepada siswa dan mengingatkan mereka beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan melanjutkan protokol OSIS yang sudah ada. Sekian visi saya. Jadi misi yang pertama apa? Keluargaan. Ya kan ada omongan keluargaan. Gimana caranya? Lo OSIS ngelakuin tongkrongan di SMA Negeri 54 dengan cara ada rasa gitu. Kayak seru ya, ada babi gitu, ada utama, ada warung dengan caranya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau masalah tongkrongan itu di luar sekolah, jadi itu tidak masuk ke golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lo calon ketua umum OSIS. Nah, gimana caranya lo ngejalanin semua program yang ada di SMA 54? Bahkan lo nggak pernah, hampir nggak pernah partisipasi di setiap program SMA 54. Karena lo nanti kalau misalnya jadi ketua umum OSIS itu harus ikut semua program yang ada di 54, tapi lo nggak punya pengalaman. Nggak ada pengalaman itu. Selamat
sebaik mungkin melakukan proker OSIS meskipun saya tidak berpengalaman. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Jawaban saya. Ada yang bertanya lagi? Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan Anda itu dari kelas 12 IPS 3 kan? Sedangkan kelas IPS 3, sedangkan calon yang lain juga dari 11 sampai 3. Seenggaknya kalau misalkan IPS 3, seenggaknya kalau misalkan Anda jadi ketua umum, ketua 1 dan ketua 2-nya juga dari 11 IPS 3. Bagaimana cara Anda menimbulkan rasa kekeluargaan antara siswa IPS dan IPA? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dengan cara yang baik. Berkomunikasi yang baik mereka, meskipun mereka ketua 1 atau ketua 2 dari kelas saya akan mencoba berjuang untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dari antara mereka. Saya akan berkomunikasi lebih baik dengan mereka. Sekian jawaban saya. Kerja nyatanya gimana? Masalahnya kan ngumpulin satu kelas aja tuh susah, masih satu kelas tuh masih ini main sama ini, itu main sama itu. Terusnya cara lo buat nyatuin IPA sama IPS tuh gimana? Saya akan berjuang mencoba untuk berkomunikasi dengan anak IPA maupun IPS untuk menjadikan satu. Jadi tidak ada perburuan. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau nanya, jadi Anda ini satu-satunya calon ketua umum OSIS cowok, satu-satunya di antara 3 calon. Tentunya Anda merupakan sebuah unggulan dong, ya kan? Sebuah unggulan Anda cowok satu-satunya di antara 2 cewek yang lain. Tentunya itu merupakan sebuah hal lebih, ya kan, dari diri Anda sendiri. Nah, sekarang apa sih contoh-contoh nyata yang bakal Anda lakukan? Bukan cara-cara, tapi hal-hal apa yang bakal Anda lakukan untuk meyakinkan semua orang yang di sini. Seandainya Anda terpilih menjadi ketua umum OSIS, Anda bisa bertanggung jawab sepenuhnya sebagai laki-laki dengan sosok pemimpin yang sudah seharusnya Anda pegang dengan segala sifat kepemimpinan yang baik. Lalu juga gimana sih caranya buat semua orang di sini bisa yakin kalau Haikal ini benar-benar sosok pemimpin yang baik dan cocok buat jadi ketua umum OSIS. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab dari mungkin dengan cara berkomunikasi dengan mereka dan melakukan proker OSIS. Lanjutkan proker OSIS. Dengan hal tersebut sebenarnya wanita-wanita yang lain juga bisa, bukan cuma itu bukan sesuatu yang lebih gitu. Jadi gimana sih kamu Anda ini laki-laki gitu, sosok tanggung jawab yang lebih itu Anda bakalan ngapain, bakalan berkorban apa sih? Fisik, tenaga, waktu, apa aja sih yang bakalan Anda korbanin? Soalnya tahu dari wanita sendiri itu kan berbeda dari tenaga, fisik, pemikiran, dan juga Anda harus inovatif, kreatif. Jadi kalau cuma ngejalanin proker-proker yang ada, proker itu disusun. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, udah gampang dong nyusunnya. Nah tapi bertanggung jawab untuk menjalani semua program kerja yang udah tersusun itu gimana? Tanggung jawabnya apa? Karena jujur dosis itu tanggung jawabnya besar.
Dan jika anggota-anggota Anda itu nggak bisa diatur, itu tanggung jawab dari diri Anda sendiri itu apa? Karena Anda bakalan jadi kepala di organisasi siswa intrasekolah. Terima kasih. Terima kasih. Saya bangun jawabannya dari kalian. Mungkin pengorbanan saya itu ada waktu. Jadi saya harus menempatkan membagi waktu antara bermain, berorganisasi, dan belajar. Dan bagaimana tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya kepada rekan-rekan OSIS saya mungkin yang tidak mempunyai waktu, saya akan berbicara dengan mereka sebaik mungkin untuk berusaha melakukan hal yang sudah harus dilakukan sebagai organisasi OSIS. Sekian. Ada yang bertanya? Oke deh. Buat Aikal, tadi kalian udah nanya kan kalau lo jadi ketua OSIS itu lo bakal bertanggung jawab. Seperti yang lo bilang, akan jadi ketua OSIS bertanggung jawab. Seandainya dari program-program itu ada yang beberapa nggak berjalan, itu otomatis lo nggak bertanggung jawab. Konsekuensi lo apa? Lo bakal melakukan apa buat hukuman sanksi dari komitmen lo? Terima kasih. Mungkin komitmen saya akan mencopot Gini, tadi kan dari visi-visi lo aja lo bilang lo orang yang bertanggung jawab. Tapi misalnya dari program lo itu ada yang beberapa nggak jalan karena suatu alasan yang kita nggak perlu tahu, konsekuensi lo apa dari omongan lo yang tadi, komitmen yang tadi? Saya akan mengundurkan diri dari calon, mengundurkan diri dari ketua OSIS. Itu komitmen saya bila saya tidak bertanggung jawab. Itu komitmen saya. Jadi dapetin ketua OSIS itu segampang itu. Ya. Kita boleh tanya ke Ale deh. Ya udah deh. Ada yang mau nanya lagi? Gak ada ya, udah. Tolong dong jangan masuk ruang OSIS. Tolong yang masuk ruang OSIS keluar sekarang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda mengatasi konflik antara OSIS dan Exco? Karena setiap tahunnya yang saya lihat itu pasti ada ya. Terus nanti itu sebagai ketua OSIS mengayomi semua warga yang lompat, bukan anggota OSIS saja. Cara mengatasi konflik antara Exco dan OSIS. Mungkin di situ saya akan menjadi penengahnya. Saya akan berbicara pada ekspornya dan saya akan bertanya kepada apa yang terjadi konflik. Bisa ulangi? Mungkin saya akan menjadi penengahnya. Di antara dua itu saya akan berbicara kepada ekspor dan OSIS. Apakah Anda yakin dengan cara seperti itu dapat menyelesaikan masalah? Saya yakin, saya bertanggung jawab apa komitmen saya. Ya, terima kasih. Yang mau nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kan mencalonkan sebagai calon ketua OSIS. Saya cuma mau tanya, sebenarnya fungsi OSIS itu apa ya? Kamu jelaskan. OSIS itu organisasi sekolah yang untuk
mengadakan acara-acara seperti lompat cup, kopsel, dan lain-lainnya. Itu punya OSIS dan menyatukan angkatan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kurang ada? Gak ada kan? Ada ternyata. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika fungsi OSIS itu untuk mengadakan acara, apa bedanya dengan berorganisasi? Terima kasih. Yang saya bilang tadi bukan hanya mengadakan acara, tapi menyatukan angkatan kita, menyatukan angkatan organisasi. Oke, udah puas sama jawabannya? Oke ya, sekarang dipersilakan buat Haikal nanti slogan terakhirnya. Silakan. Jangan lupa pilih nomor 1, karena nomor 1 adalah juaranya. Sekian orasi dari calon ketua umum OSIS dan perkenalan calon ketua umum MBK. Selanjutnya nanti ada pemilihan calon ketua umum OSIS tidak kelar ya. Jadi pilih yang paling kalian suka ya, jangan asal dan golput juga. Pilih yang terbaik buat SMA di Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.